penolakan demi penolakan terhadap dakwah kebenaran itu memang sudah sunnatullah. Ya, sunnatullah. Yang pembawa pertama yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak. Padahal beliau itu terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan ketulusannya, terkenal dengan amal-amal kebajikannya, tidak ada cacatnya. Tapi ketika beliau yang menjelaskan pun ditolak orang. Padahal beliau afsahu al-Arab, orang Arab yang paling fasih, yang paling pandai menjelaskannya, pandai memilih kata-kata yang terbaik. Tapi ternyata bagi mereka tidak jelas juga. Jadi masalahnya hilang patut dek ke-7. Jadi yang mereka inginkan dakwah itu menurut yang mereka sukai, sesuai dengan pikiran dan perasaan mereka. Lalu Nabi membawa yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan keinginan mereka. Oleh itu mereka tolaklah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di saat pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa mendakwahkan apa yang didakwakan oleh beliau, mereka pun sering juga ditolak. Sering juga ditolak. Imam Asy-Syafi'i mengalami, Imam Ahmad mengalami, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengalami dengan murid-muridnya. Dan sampai hari ini di masa mutaakhir ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut dengan gembong Wahabi itu, dakwanya tidak lain tidak bukan adalah memurnikan kembali ajaran Islam seperti dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditafsirkan oleh Nabi SAW bagaimana keadaannya saat itu, meniru apa yang ada di zaman Nabi SAW, bukan mengambil hadis Nabi lalu ditafsirkan sendiri. Ya, misalnya ketika orang meninggal misalnya, lalu dibacakan dibacakan Yasin misalnya. Ada kemarin jemaah nanya, Ustaz, kan Ustaz bilang tadi di zaman Nabi itu beliau masih hidup, istrinya meninggal 2 orang di masa beliau masih hidup. Nah, ada enggak Nabi melakukan yasinan? Apa istilahnya itu, memperingati apa? Iya, tahlilan untuk mayatnya, untuk istri Nabi. Tentu bingung Ustaz jawabnya kan? Berarti kalau jawab iya, mana dalilnya? Kalau dikatakan tidak, berarti untuk apa dibuat? Berarti enggak ada tahlilan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kemudian banyak sahabat yang meninggal di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jangan diambil dalil bahwa afdhaluz zikri la ilaha illallah. Ya betul, Nabi yang katakan memang zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Betul, kita semuanya harus memperbanyak membaca la ilaha illallah. Jelas ya? Tapi Nabi tidak menjadikannya sebagai acara kematian. Sebab istrinya mati di zamannya, kemudian pamannya mati kan, bukan Abu Lahab. Abu Lahab jelas tidak mungkin tahlilan orang. Ya tidak mungkin. Walaupun ada juga yang berdalil dengan mimpi tentang Abu Lahab. Nah, jadi mengembalikan Islam itu seperti zaman Nabi alaihissalatu wassalam, bukan Islam yang dipenuhi dengan syubhat. Kan tadi Bang Abdul Zikri la ilaha illallah, betul itu, tidak salah.
memang harus banyak. Tapi apakah Nabi melakukannya? Tahlilan itu tidak. Sebagai kemudian Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia, betul. Tapi berapa kali Nabi mengirim Al-Fatihah kepada arwah yang sudah meninggal? Kalau ada yang buat berarti kan penafsiran belakangan. Nah, Syekh ingin mengembalikan seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kadang-kadang tuh ditolaklah kalau nak seperti zaman Nabi, ditolak. Tapi kalau ngaku ikut Nabi tapi jalannya jalan lain, itu baru diterimanya. Ikut Nabi tapi jalan lain, tak jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Masuk kalula, itu asli Ahlussunnah tu. Ahli Ahlussunnah. Tapi yang istiqamah di atas sunnah Ahlussunnah KW. Nah, itu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam pergi ke Taif dengan harapan di sana kan paman-paman sesusuan, abang-abang sesusuan, kakak-kakak sesusuan, bibi-bibi sesusuan. Mudah-mudahan mereka juga kasihan dan mau menerima dakwah. Ternyata lebih sangar lagi rupanya. Lebih sangat lagi, saudaramu senasab aja nolak dakwahmu, apalagi yang sesusuan. Jadi memang kalau diharapkan diterima oleh semua keluarga, baru kita dikatakan benar dakwahnya. Tidak ada Nabi yang langsung diterima oleh keluarganya semuanya. Sebagian beriman, sebagian tidak. Itulah contoh Nabi pertama aja. Rasul pertama siapa? Nuh alaihissalam. Istrinya tidak mengikutinya, anaknya tidak mengikutinya. Jelas? Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat. Nah, Nabi ketika ke Taif ditolak dakwahnya oleh orang Taif. Sampai dilempari dengan batu, berdarah latumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi suwo uang nan apa namanya, nan apa istilahnya, nan neno apa yang bongak-bongak alang, nan bongak-bongak alang untuk menyorang-nyorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa disuruh orang bongak-bongak alang, memang tu niru cara jahiliyah. Ada memang disuruh bongak alang, dia berpiti satu dia ambongnya ya, moncanya siap. Nah, kan satu ni membungku ya membungku ya orang. Akhirnya subhanallah. Nah, ini cara jahiliyah, memang cara jahiliyah. Ini kalau cara Islam dalam dakwah membantah hujjah dengan hujjah, membantah hujjah dengan hujjah, dalil dengan dalil, amal dengan amal, keyakinan dengan keyakinan. Bukan dengan merendahkan, bukan dengan mencemooh, bukan menyorak-nyorakkan, bukan dengan mempersekusi, bukan memprovokasi, bukan demonstrasi. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi nampaknya cara-cara jahiliyah itu tetap dilakukan orang sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.